Setelah Sim Suryon mendorong Chan Sujin dari atas tebing, Suryon pun menyelamatkan Chan Sujin yang hampir mati tenggelam. Suryon menawarkan kerjasama untuk membalas Judente dan memberitahu bahwa Judente akan mengadakan rapat direksi Cheong-a dan menempati Herakles nomor 85. Oh Yun-hee pun meminta Chan Sujin untuk menyelidiki kematian Logan Lee. Setelah asisten Jo membawa Chan Sujin, dia memberikan foto saat Logan meninggal. Dilihatnya foto Pak Tua. Setelah itu, Chan Sujin menemui Ha Eum-yul. Namun Ha Eum-yul tidak menginginkan bertemu lagi dengan ibunya, dengan memilih tinggal bersama Nona Jin. Sepertinya Nona Jin telah mempengaruhi Ha Eum-yul. Chan Sujin pun pergi dan berencana akan kembali setelah mengembalikan semua keadaan. Dia tidak ingin membuat Ha Eum-yul dalam bahaya lagi jika berada di sisinya. Setelah itu, Chan Sujin menghadiri rapat direksi yang dipimpin oleh Judente. Chan Sujin datang bersama media, sehingga membuat Judente patuh terhadapnya. Mereka pun berpura-pura saling menyayangi di hadapan media. Sementara Oh Yun-hee memperlihatkan berita tentang kembali bersamanya Judente dan Chan Sujin. Namun hal itulah yang diinginkan oleh Suryon, api dibalas dengan api. Di sisi lain, Chan Sujin pun berbicara empat mata dengan Judente dengan memberi kesepakatan untuk mengajaknya bekerja sama dalam membangun kembali Cheong-a. Jika tidak, dia akan memberikan foto itu kepada Sim Suryon. Dengan terpaksa Judente pun menyetujuinya. Sementara di penthouse, Suryon dikagetkan dengan kedatangan orang asing. Ternyata itu adalah Alex, saudara Logan Lee. Kedatangannya untuk menuntut balas atas kematian Logan Lee, dan dia pun mencurigai Suryon yang telah membunuh dan menarik uang Logan. Di bayangan Alex, Logan bersikeras ingin melindungi Suryon karena dia mencintainya. Setelah Alex pergi, Suryon pun menangis karena merasa sakit. Orang yang selama ini begitu peduli padanya mati tepat di hadapannya. Sekyung melihat ibunya menangis mempertanyakan hubungan ibunya dengan Logan. Namun Sekhun meminta Sekyung untuk mempercayainya sampai akhir. Sementara Chan Sujin pun dia berhasil merebut sebagian propertinya kembali dari ibu dan adik tirinya. Setelah menemukan adik tirinya sedang berselingkuh, dan Chan Sujin pun membuat perjanjian pernikahan kontrak dengan Judente. Sementara di penthouse, Sekyung kembali membuat keributan bahwa dia memberikan izin ayahnya untuk tinggal di Herakles. Sekyung pun menuduh ibunya memiliki hubungan dengan Logan. Tak tahan mendengar itu, Sekhun menampar Sekyung. Di sekolah, Papa Jenny memberi ancaman kepada Min Hyuk dan Sekyung. Namun Sekyung tidak akan membiarkannya. Dan sementara Sim Suryon menjadi direktur sekolah seni Cheong-a, dan dia memecat Madoki. Di sisi lain, Oh Yun-hee pergi ke Bank Seoul di mana Logan menyimpan emas dan uangnya untuk Min Seol-a. Mengapa Logan memberikan kunci itu kepada Oh Yun-hee ya? Di sisi lain, Papa Jenny dengan sengaja menyimpan ikan yang sudah mati di dalam air mancur, dan dia pun yang berpura-pura membersihkannya. Sebenarnya apa yang direncanakan Papa Jenny? Kemudian Dr. Ha pun kembali atas jaminan dari Papa Jenny. Dr. Ha memohon untuk diajak bekerja sama lagi. Dia rela menjadi budak. Mengapa Dr. Ha bisa semudah itu melupakan balas dendamnya ya? Sementara percakapan Judente dan rekan-rekannya telah direkam oleh Chan Sujin. Di sisi lain, Suryon mulai mencurigai Oh Yun-hee yang sepertinya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Sementara Judente dengan sengaja membuat Sekyung merekam percakapannya dengan Papa Jenny, bahwa Jenny tidak mengetahui bahwa ayahnya selama ini di penjara. Dan akhirnya saat kompetisi masuk Universitas Seoul, Sekyung mengirim hasil rekapannya kepada Jenny, sehingga Jenny menjauhi ayahnya.
Sementara Sekyun dia membatalkan ujiannya setelah tahu bahwa ayahnya lagi-lagi menyuap juri. Di saat Jennie akan memulai bernyanyi, Sekyung memperlihatkan tulisan bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh, sehingga dia gagal mengikuti ujian. Sementara pada saat Eumyeol bernyanyi, ponsel Bayrona berdering di dalam saku Eumyeol, sehingga Eumyeol didiskualifikasi. Eumyeol pun mendatangi Rona dan langsung menamparnya. Ternyata itu adalah ulah dari Nona Jin atas instruksi dari Judente yang menginginkan Eumyeol dan Bayrona didiskualifikasi. Setelah acara selesai, Judente menjemput Sekyung. Judente menghasut Sekyung bahwa Logan Lila yang telah membunuh ibu kandungnya, dan Sim Suryeon ingin merebut warisan dari ibu kandung Sekyung. Tiba-tiba Baek Jung-ki menembak Judente, namun tidak berhasil karena Sim Suryeon menghalangi niatnya. Suryeon tidak menginginkan anaknya melihat ayahnya mati di depan matanya. Apakah Judente melihat keberadaan Baek Jung-ki dan Suryeon? Saksikan The Penthouse Season 3 episode 3 minggu depan. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe.